diberikannya insentif ini cepat terrealisir. Ya. Faktanya di bawah teman-teman medis ini belum menerima hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini acara PT acehmed.com, Pak Dokter, kita akan membahas nasib tenaga medis di tengah pandemi. Ini sangat menarik karena semuanya masalah tenaga medis, para medis, baik dokter maupun perawatnya, ini kan lagi bertempur ini. Bertempur dengan pasukan yang tidak nampak, alias COVID-19. Ini membuat semua pihak gelisah, semua pihak ketakutan. Kodol lagi jika yang terpapar ini adalah para dokter, para medis, ini bertambah traumatik bagi orang. Lalu yang jadi pertanyaan, dari upaya pasukan medis ini untuk melawan COVID, tentu dibutuhkan kesejahteraan. Pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana tingkat kesejahteraan mereka dengan yang bersusah payah mengurus sebuah penyakit yang justru membawa risiko yang terhadap industri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Safrizal Rahman, MKes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak telah hadir. Jadi yang menjadi pembahasan kita itu tadi, bahwa nasib tenaga medis di tengah pandemi. Lalu yang ingin kami tanyakan Pak, bagaimana dengan kerja seharian para medis ini? Ya, jadi selama pandemi ini tentu saja konsentrasi daripada pelayanan medis terpecah. Pada penyakit-penyakit yang biasa kita hadapi, dan juga pada pandemi COVID-19 sendiri. Nah, ini akhirnya pusat-pusat pelayanan kesehatan membagi diri, khususnya mereka yang juga merawat pasien COVID, menyusun strategi untuk memberdayakan tenaga yang sudah ada untuk mampu menghadapi semua permasalahan ini. Dapat kita informasikan sebenarnya dalam kondisi normal saja kadang-kadang untuk melakukan pelayanan yang optimal terhadap tenaga dengan jumlah tenaga medis terhadap masyarakat, kadang-kadang kita merasa kekurangan tenaga, apalagi dengan tambahan pekerjaan menghadapi COVID ini. Nah, sekarang sudah berjalan sekitar di Aceh mungkin sudah mencapai 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan sejak Maret dan kemudian ternyata angka kita semakin tinggi, maka kemudian pusat-pusat perawatan juga ditambah. Nah, yang ini tentu saja menyebabkan beban daripada tenaga medis bertambah. Dan bukan hanya di Banda Aceh tapi hampir di seluruh kabupaten kota. Tentu kita terus memompa semangat para medis. Dan memang terlihat banyak sehari ini yang sudah mulai kelelahan. Dan bahkan banyak di antara mereka yang kemudian terinfeksi. Mereka mengalami sakit juga. Dalam catatan kita mungkin dari angka yang positif dari data di Aceh ini, 10-13% adalah tenaga medis. Berita gembiranya adalah umumnya mereka menjadi positif tetapi tidak bergejala atau asimptomatis. Sehingga banyak di antara mereka sudah sembuh dan bekerja kembali. Namun berita dukanya adalah 2 orang dokter dan 1 orang perawat sudah meninggal dunia. Dan kita menganggap mereka ini adalah pejuang-pejuang COVID. Nah, yang paling kita harapkan adalah dengan sejauh ini perjuangan mereka, sebenarnya medis itu paling diharapkannya adalah COVID ini berakhir. Sehingga kita bisa kembali dengan kehidupan yang baru. Nah, namun tentu saja ini tidak mudah dan sepertinya ceritanya akan panjang. Ada hal lain yang diharapkan adalah sudah saatnya barangkali kita memperhatikan juga kesejahteraan mereka. Lalu gimana di tentang kesejahteraan ini? Ini kan menurut informasi yang disampaikan oleh pemerintah bahwa semua dana untuk kepentingan perawat, para medis, termasuk para dokter, ini sudah diberikan. Nah, saya dari Ikatan Dokter Indonesia sudah juga melakukan advokasi dan juga terakhir bertemu dengan
pemangku kepentingan mendapatkan informasi bahwa dana tersebut memang dari pemerintah provinsi sudah dialokasikan ke kabupaten kota. Nah, apakah sudah diterima oleh hari ini mereka akan sedang berusaha membuat aturan-aturan terkait pembagian dana ini, karena ini kan pembagian uang yang barangkali sensitif, jangan sampai nanti uangnya dapat kemudian ada yang masuk tahanan karena itu. Makanya saya minta tenaga medis juga bersabar, karena saya sudah melihat langsung bahwasannya dana ini sudah disalurkan dan tinggal menunggu peraturan-peraturan yang kemudian bisa dengan cepat mengeluarkan dana ini untuk dibagikan. Ini termasuk dana BOP, dana bantuan operasional kesehatan. Saya tidak tahu, tapi ini dana mungkin diambil dari program refocusing yang kemudian diberikan kepada kabupaten kota untuk penanganan COVID, termasuk diantaranya adalah jasa ataupun insentif para tenaga medis. Termasuk ini kan dana ada dua sumber nih. Ada sumber dari APBA, dana otonomi khusus, juga dana dari pusat. Apakah kedua-dua dana ini sudah tersalurkan dengan baik? Persis dari mana sumber dananya saya pasti tidak tahu persis, tetapi yang paling pasti adalah ini tidak boleh double. Tidak boleh double. Jadi kalau itu sudah diberikan oleh satu sumber, maka sumber lain tidak boleh memberikannya lagi. Nah, sekarang tinggal kita menunggu aturan. Tentu saja ini kabupaten kota juga kan yang akan membuat aturan ini, mudah-mudahan memacu seluruh komponen tenaganya untuk kemudian bisa cepat menyelesaikan ini dan membagikan terhadap tenaga medis tadi. Oke, Pak Dokter, saya sedikit ingin menginformasi kepada pemirsa bahwa Bapak Dokter Safrajar ini adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Aceh. Ini beliau jadi narasumber kita hari ini. Tadi sudah sedikit menjelaskan bagaimana perjuangan mereka, perjuangan para dokter dan para tenaga medis di lapangan dalam rangka menghadapi COVID-19 yang kini semakin meningkat. Bagaimana Pak ini kok terus meningkat? Apa setelah diupayakan oleh para dokter ini? Ya, jadi memang. Jadi tentu kan tambah semangat ini karena energinya dengan bertambah ini. Jadi memang prediksi dari beberapa ahli epidemiologi untuk Aceh, kita sampai akhir September ini akan memiliki hampir atau bahkan sampai 4.000-an kasus. Nanti diperkirakan di bulan 10, di akhir bulan Oktober, bisa sampai 6.000-7.000 kasus. Peningkatan kita akan luar biasa ya. Nah, tetapi itu penyebabnya kenapa itu? Ya karena memang banyak sekali di masyarakat yang masih belum paham, masih belum mau melaksanakan protokol COVID, dan kemudian upaya-upaya pemeriksaan kita juga sebenarnya belum terlalu aktif dilakukan. Nah, saya selalu mengatakan ada kelompok-kelompok masyarakat di Aceh ini dan di Indonesia pada umumnya adalah yang masuk kelompok generasi asimptomatik, tidak bergejala tetapi bisa menularkan. Ini yang masih banyak berjalan di sekitar kita, yang berbahaya untuk orang-orang yang punya risiko. Itu luar biasa ya. Nah, ini artinya apakah ini karena sosialisasi yang tidak tepat atau tidak efektif, atau memang sikap masyarakat yang acuh terhadap? Saya pikir ini kombinasi antara semua faktor tadi. Saya katakan adalah kita sudah berjalan 6 bulan. Kita minta semuanya untuk menjaga diri, jangan banyak berkeliaran dan jangan banyak melakukan aktivitas sosial. Tetapi 6 bulan berdiam terus di rumah kan juga tidak mudah. Ada semacam saya katakan terus satu kelompok yang saya sebut tadi adalah orang yang berusia antara 17 sampai 40 tahun. Di situ kelompok pelajar, di situ kelompok mahasiswa, di situ kelompok mereka-mereka yang sudah tamat, dan mereka-mereka yang masih usianya kuat sekali secara imunitas. Mereka ini kelihatannya kalau di Aceh masih berkeliaran di sana-sini, malam masih duduk di tempat-tempat ramai, bahkan kadang-kadang tidak memakai protokol COVID. Mereka masih melakukan aktivitas-aktivitas yang nantinya ketika dia pulang, dia membawa ini kepada orang-orang yang berisiko di rumahnya. Dan ini orang-orang berisiko sudah kita hitung di Aceh ini kira-kira yang punya komorbid itu mencapai 1 juta orang. 1 juta? 1 juta orang. Siapa mereka? Kencing manis. Mereka yang menderita kencing manis itu ada 500.000 di Aceh. Siapa lagi? Darah tinggi. 1 dari 5 orang di Aceh darah tinggi. Darah tinggi. Siapa lagi?
Ini penyakit bawaan berarti ya? Yang punya penyakit paru. Iya. TBC dan segala macam, asma dan segala. Siapa lagi? Yang tua, yang usia di atas 60 tahun. Siapa lagi yang punya penyakit kronis seperti ada tumor, ini semua lemah. Ya. Lalu apa langkah-langkah yang diambil oleh ID untuk meminimalisir kejadian semacam ini? Nah, kita sudah membuat beberapa usulan. Yang paling utama adalah kita memasukkan usulan agar edukasi tetap ditingkatkan. Bahkan tadi kita sudah ke MPU untuk minta membantu daripada Majelis Permusyawaratan Ulama membantu memberikan edukasi masyarakat. Dan kelompok-kelompok yang tadi rawan asimptomatis atau tidak bergejala OTG tadi, ini harus dilakukan perketatan, dilakukan tes sebanyak mungkin untuk kelompok ini supaya mereka juga sadar. Barangkali saya tidak sakit, tidak apa-apa, saya negatif, belum tentu. Karena 80% dari penyakit ini tidak ada gejalanya. Itu ada nggak protap lain selain prokes? Ini kan menurut daerah kan macam-macam kejadiannya. Lain daerah lain lagi kejadian. Ada nggak protap yang dibangun oleh ini? Atau ada nggak kerjasama dengan pihak lain, misalnya juga MPU kan? Ya, dengan MPU kita sudah minta. MPU kita sudah minta, bahkan kita tadi mengusulkan ke langkah yang lebih sedikit ekstrim ya. Kita minta ada fatwa-fatwa tertentu terhadap promosi kesehatan ini yang bisa memaksa masyarakat. Dan kemudian saya katakan, kalau masyarakat kita kurang patuh terhadap aturan, maka kemudian kita buat pembatasan. Contoh, masyarakat kita bilang ini jurang, jangan mendekat. Ketika masyarakat tetap masuk ke jurang, maka kita bikin pagar supaya jangan masuk jurang. Nah, inilah yang kita harapkan ada upaya-upaya, dan kita terus mengusulkan kepada pemangku kepentingan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif ini. Harapan terhadap pemerintah ini sering kita dengar ini kritika-kritika yang masuk seolah-olah pemerintah belum maksimal ini, belum intern untuk melakukan pencegahan penyakit menular seperti ini. Ya, sebenarnya pemerintah pasti tidak mau hal ini terjadi. Artinya pemerintah pasti concern memikirkan bagaimana caranya mengatasi pandemi ini. Nah, pengamatan saya juga bahwa hari ini pun pemerintah sudah menambah kapasitas kemampuan periksa kita. Untuk mesin PCR kita tingkatkan untuk melakukan pemeriksaan. Tapi harapannya adalah mesin-mesin ini kemudian juga dimanfaatkan untuk melakukan tes massal. Kenapa? Karena saya andaikan kalau orang yang menderita COVID ini adalah harimau, maka harimau itu ketika dia berada di kandang, dia ngeri, dia mengaum-ngaum, tapi tidak berbahaya karena sudah di kandang. Yang berbahaya adalah ketika dia di luar. Orang COVID ini ketika sudah masuk ke isolasi, tidak bahaya lagi. Tapi ketika dia di warung kopi, di mana ini yang berbahaya. Dengan tes, maka kita bisa memperkirakan siapa yang harus kita masukkan ke kandang. Sehingga penyebarannya bisa kita kurangi. Lalu apa langkah-langkah diambil misalnya terhadap perawat, terhadap para medis, terhadap para dokter? Ini mereka kan langsung berhadapan langsung nih dengan pembawanya, sehingga mengambil risikonya sendiri. Lalu ada proteksi dari pemerintah atau dari ID sendiri terhadap mereka? Pertama, ID sudah mengeluarkan rekomendasi yang juga meminta agar pemerintah menyiapkan tenaga medis tambahan. Tenaga medis tambahan ini akan membantu support pemain-pemain COVID ataupun tenaga medis yang bertempur lawan COVID. Yang kedua adalah kita minta rumah sakit melakukan proteksi optimal terhadap tenaga medis, baik dengan cara melakukan screening pada pasien-pasien, jangan sampai pasien masuk tahu-tahu masuk dengan penyakit lain, tahu-tahu ada COVID-nya. Ada lolos juga. Yang menyebarkan ke kita. Ini. Dan yang ketiga adalah kita juga meminta para tenaga medis ini untuk memperhatikan lifestyle atau gaya kehidupannya supaya bisa melindungi diri dan melindungi keluarga, karena keluarga juga berbahaya dari mereka. Ketika mereka ke sana bawa pulang, ini sangat berbahaya. Jadi upaya-upaya ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita berharap satu lagi yang paling penting adalah mereka bisa dilakukan pemeriksaan secara reguler. Dan ini penting supaya ketika mereka positif, mereka langsung bisa istirahat. Mekanisme yang dipakai oleh beberapa rumah sakit lain adalah memberlakukan 2 minggu bekerja, 2 minggu istirahat untuk pemulihan. Tapi tentu saja siklus tapi tentu saja butuh tenaga tambahan. Jadi saya pikir tenaga tambahan salah satu kuncinya. Ada satu lagi dokter yang kami dapat informasi, kemarin kita nggak mendengar bahwa ada anak itu nggak akan kena COVID. Tapi hari ini kami dengar bahwa ada yang bayi, karena
penyertaan dari ibunya ya lagi. Ya. Jadi pada saat COVID ini terjadi di Cina, di awal dulu di Wuhan, laporannya anak kecil sangat jarang, 0, sekian persen terkena COVID. Nah, ternyata makin ke hari, makin ke sini, angka ini berubah. Bahkan saya pernah membaca, IDAI mengatakan di Indonesia itu bisa sampai 8-9% itu adalah anak-anak. Nah, ini kan termasuk akhirnya menyebabkan kita waspada. Ini berbeda ini. Nah, ini yang juga harus kita waspadai. Kalau anak-anak terkena, tentu merawatnya akan jauh lebih sulit. Akan jauh lebih sulit karena mereka untuk di swab susah. Dan fakta ini membuat kita juga harus hati-hati terhadap anak-anak yang susah sekali melakukan protokol COVID. Anak-anak pasti susah. Orang dewasa aja kita susah. Bagaimana anak-anak lagi? Susah sekali. Oke, Pak Dokter, para pemirsa, memang ini menarik ini. Kadang-kadang ada informasi baru yang selama ini bertawaran, ternyata tidak seperti apa yang kita dengar selama ini. Ini langsung kepada Pak Ketua ID Aceh yang kita tanyakan ini. Namun kita sambung sedikit lagi. Sebenarnya ini tentang perawat ini, karena jasa perawat ini termasuk para dokter ini sangat luar biasa ini sebetulnya. Dia tidak hanya melawan COVID, tapi juga kadang-kadang meninggalkan keluarganya yang semestinya tanggung jawab dia. Nah, lalu bagaimana upaya ini? Harus ada upaya maksimal Pak Dokter ini terhadap mereka ini. Apalagi mereka bertarung gitu ya. Kita juga apresiasi kepada pemerintah kita yang di Aceh ini, di Banda Aceh khususnya, di Pemda Provinsi untuk Rumah Sakit Jenderal Abidin itu mereka menyiapkan tempat penginapan untuk tenaga medis yang kemudian tidak berani pulang ataupun baru terpapar ataupun menunggu hasil pemeriksaan supaya tidak menyebarkan orang lain, ditempatkan di satu tempat tertentu yang nyaman, yang bisa mereka pakai untuk istirahat. Jadi langkah-langkah perlindungan terhadap mereka tetap kita ambil. Tetapi saya pribadi mungkin untuk COVID ini termasuk punya pengalaman yang lengkap ya. Pada satu ketika saya harus melakukan tindakan operasi terhadap pasien COVID untuk menyelamatkan nyawanya. Saya harus masuk dan saya tahu COVID. Ternyata melakukan operasi untuk pasien COVID itu tidak mudah. Saya harus memakai APD, kawan-kawan memakai APD level 3. Yang operasi mungkin dalam waktu normal, dalam kondisi normal kita bisa selesaikan 1 jam. Dengan pemakai itu, maka kondisinya berbeda. Bisa 2,5 jam kita pakai itu. Dan luar biasa sesaknya, luar biasa menyiksanya, belum lagi panasnya. Dan kemudian kita menghirup oksigen yang sangat sedikit dalam waktu yang lama. Sehingga setelah selesai itu rasanya kita menjadi blank, tidak bisa mikir apa-apa. Lelah dan kita diperiksa untuk itu, kemudian kita istirahat di hotel. Kita diistirahatkan sampai menunggu hasil. Kalau hasilnya negatif baru kita pulang ketemu keluarga. Dan ini sangat tidak nyaman, sangat tidak rasanya sangat membuat kita sedih begitu. Rasanya ikut menangani COVID penyakit ini, kita akhirnya juga tersiksa dengan penyakit itu sendiri. Betul. Bagaimana kita kemudian rindu pada keluarga, kita tidak boleh pulang. Bagaimana kemudian kita takut kepada hasil, apakah saya negatif, apakah saya positif, seperti itu. Jadi campur aduk. Sehingga pada akhirnya tidak ada istilah kalau untuk medis itu kita merasa ini nanti dapat insentif, dapat lumayan, itu tidak perlu. Yang paling perlu ini selesai, kita kembali hidup normal, walaupun pendapatan kita tidak banyak, itu jauh lebih nyaman. Lebih nyaman ya? Jauh lebih nyaman. Lebih tenang mungkin ya, lebih hidup tenang dan faktanya, mohon maaf, kalau dari sisi medis dalam kondisi normal tentu dari sisi ekonomi penghasilannya jauh lebih baik lah daripada COVID, pasti itu. Karena bisa buka praktek. Bisa sekarang kita takut semua. Lalu dengan penderitaan ini saya sebut sengaja penderitaan ini. Padahal ini pengabdian. Tapi dalam konteks semacam ini harus kita sebut itu. Lalu apa yang mesti dilakukan sesama teman perawat, sesama teman dokter? Bisa ada sebuah diskusi bagaimana mencari jalan keluarnya ini. Kita tentu tetap akan bekerja di garda belakang ya. Yang kita harapkan adalah garda depan juga ikut berjuang. Kalau saya ibarat main bola, maka kita ini adalah back dan penjaga gawang. Kelihatannya pemain depan tidak ada, sehingga akhirnya lawan mendekat langsung. Tinggal detik-detik terakhir menjebol gawang. Nah, kita minta masyarakat masuk sebagai pemain depan. Nah, pemain depan inilah dengan mereka mengikuti protokol, memperhatikan kita, sehingga mereka menjaga jangan sampai banyak yang bolanya terjun ke belakang. Kita sangat berharap bantuan semua, khususnya masyarakat, untuk
nggak usah berspekulasi, nggak usah berdiskusi tentang hoak ini fakta atau COVID ini fakta atau hoak, tapi marilah bersama-sama kita menjaga diri, menjaga lingkungan kita agar tidak menyebabkan COVID, karena makin banyak orang yang menderita COVID, maka benteng pertahanan kita makin lemah. Ya, terakhir Pak Dokter, saya ingin kembali kepada kesejahteraan tadi. Karena ini penting saya rasa. Karena kalau para medis tidak sejahtera, tentu dia pikiran kemana-mana waktu saat berada itu. Nah, apa harapan Bapak terhadap sebagai orang ini, terhadap pemerintah saat ini, untuk membantu secara insentif, secara instan terhadap para medis ini? Apa harapan Bapak? Harapannya tentu agar apa yang diharapkan ataupun apa yang menjadi janji diberikannya insentif ini cepat terrealisir. Faktanya di bawah teman-teman medis ini belum menerima hari ini. Tetapi kita memang melihat sudah ada upaya-upaya dari pemerintah untuk mempercepat ini. Saya berpikir dalam waktu tidak lama lagi insya Allah datang. Kita juga tidak pungkiri bahwasanya ada kelompok medis yang sudah mendapatkan bantuan. Ini kelompok peserta didik calon dokter spesialis ini sudah. Dan tentu setelah mereka mendapatkan ini, motivasi bekerjanya terlihat lebih baik lagi antara kelelahan yang begitu panjang. Kita tidaklah semata-mata bekerja ini mengharapkan insentif, tetapi istilahnya kalau kita berjalan, energi kita habis, maka perlu energi tambahan. Dan ini saya pikir sangat masuk akal. Mudah-mudahan kawan-kawan di lapangan tetap sehat, dan insya Allah insentifnya juga tidak lama lagi akan menambah kesejahteraan mereka. Kepada masyarakat? Kepada masyarakat, mohon untuk menjadi garda depan yang bisa memberikan perlindungan, memberikan pertahanan juga kepada lini belakang di tim kesehatan. Mendapatkan COVID ini bukanlah menjadi sesuatu aib. Mendapatkan COVID ini bukan pula menjadi sesuatu yang memalukan. Tetapi yang paling penting adalah melindungi diri dari COVID. COVID bisa dilindungi. Beberapa negara yang sukses melindungi keluarga dari COVID karena kesadaran masyarakatnya tinggi. Saya pikir itu harus bisa kita lakukan di Aceh. Karena penanganan COVID ini sangat sesuai dengan Islam. Hidup bersih, menjaga diri dari lingkungan agar tidak tertular. Hanya itu sebenarnya. Dan kita sebagai daerah syariah mestinya bisa melakukan ini. Insya Allah. Terima kasih Pak Dokter sudah bersedia datang ke tempat kami dalam acara PEHTEM AcehHibaik.com dengan judul tadi, Nasib Tenaga Medis di Tengah Pandemi. Senin 21 September 2020. Terima kasih Pak Dokter. Sekali lagi, insya Allah apa yang Bapak sampaikan ini sampai kepada masyarakat. Amin. Dan yang paling penting adalah menjadi edukasi, menjadi sesuatu, menjadi pemberdayaan bagi masyarakat, juga didengar oleh pemerintah daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.